Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berhari Minggu. Jangan lupa, tengah malam nanti, tepat jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, tim kesayangan kita akan melanjutkan laga di Giornata 14 Serie A ya, melawan tuan rumah Fiorentina. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan mulai cerewetin live 15 menit sebelum kick off. Pertandingan nanti malam teman-teman, ini rasa-rasanya akan menjadi pertandingan super berat karena saat ini Fiorentina lagi super on fire teman-teman. Bayangin aja ya, di 13 laga terakhir mereka, Fiorentina berhasil meraup 11 kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Ini bahkan ya, Fiorentina saat ini poinnya sama dengan Inter di papan klasemen. Nah ini silakan teman-teman lihat pada layar ya. Kita saat ini punya poin yang sama dengan 3 tim lainnya, yaitu Atalanta, Fiorentina, dan Lazio. Dan bukan cuma itu, jarak Inter dengan tim peringkat 6 Juventus juga cuma berjarak 3 poin saja. Dan bahkan ini mungkin juga sama halnya dengan jarak kita ke Milan ya. Karena saat ini Milan juga masih menyimpan 1 laga tersisa. Ini artinya teman-teman, 1 kekalahan saja bisa membuat Inter maupun Fiorentina langsung anjlok ke peringkat 7. Dan begitu juga sebaliknya, 1 kemenangan saja bisa membuat Inter dan Fiorentina duduk di puncak klasemen. Akan tetapi teman-teman, kalau pertandingan nanti malam berakhir seri ya, maka ini adalah kerugian besar bagi kedua belah tim dan merupakan keuntungan besar bagi rival-rival lainnya. Nah hari ini teman-teman, sebagai pemanasan Grande Partita ya, gue mau ngobrol-ngobrol dengan Viola Club Indonesia. Oke deh, nggak pakai berlama-lama lagi. Yuk langsung aja kita ngobrol dengan teman-teman VCI. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Oke, selamat malam teman-teman. Ada Mas Ameika dan Gerdi dari Voila Club Indonesia. Halo Mas Angga, apa kabar? Baik-baik, apa kabar untuk teman-teman nih? Akhirnya ketemu Halo, lagi kita. baik-baik. Alhamdulillah sehat-sehat, baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita langsung aja ya, pengen tanya-tanya untuk kegiatan Voila Club Indonesia, Voila Club Indonesia sendiri di season ini ada kegiatan apa aja nih? Paling beberapa chapter udah mulai aktif nobar ya. Ya. Mungkin baru beberapa giornata terakhir ya, mungkin 3 atau 4 ke belakang. Terus khusus yang di Jakarta masih rutin main-main bola. Terus beberapa kali ada turnamen bareng fans club lain sama salah satu sponsor dari rokok gitu sih. Oke. Terus kalau misalkan ada fans Fiorentina, ada tifosi Fiorentina lain nih, dan baru nonton terus pengen gabung, caranya gimana sih? Paling ya itu hubungin sosial media kami aja sih. Hubungin sosial media kami. Kebetulan juga 1 bulan ini lagi open registrasi untuk new member ya. Oke, nanti gue cantumin deh untuk linknya. Nah, waktu itu gue sempat ini nih, apa namanya, pesan untuk majalahnya ini waktu itu dalam rangka apa sih ada majalah ini? Anjir, gokil banget nih, mengingatkan Oh, era-era 90-an anjir. nah, oke. Kebetulan majalah ini yang produksi yang mulai dari desain, isi itu gue yang ngerjain sendiri. Oh gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Isi Ini ya. siapa isi? Lu juga mas kontennya? Iya sih konten dari gua. Cuma dari beberapa berbagai sumber aja sih akhirnya dikompil di satu Oh. gitu kan. Jadi Hmm. kalau boleh cerita sebenarnya ini dari zaman gua masih jadi sekjen itu di 2012 udah ada kepikiran bikin majalah. Cuma dulu karena skill buat ngapa-ngapainnya belum ada, terus nggak ada yang Hmm. ngerjain, akhirnya ke pending. Nah, akhirnya tuh baru bener-bener kepikiran lagi pas masuk final di conference pertama tuh Mas Angga. Oke. Jadi majalah yang pertama dikeluarin itu khusus buat perjalanan di Conference League Fiorentina Oke. pertama. Dulu mikirnya kayaknya juara nih ya, kayaknya Nah. juara. Bikinin majalah dah nanti kita rilis fisik gitu Ger ya, niatnya Ger ya, Oh, biar Iya, jadi apa namanya legacy gitu kan. Ternyata akhirnya nggak juara gitu kan. Cuma beberapa teman bilang udah
terlanjur dibuat, udah Hmm. terlanjur sampai final, ya udahlah diterbitin gitu kan. Ya itu pilot Hmm. projectnya pas konferensi pertama sih gitu. Selanjutnya ya udah mulai bikin kompilasi beberapa sejarah Fiorentina, Hmm. terus pemain-pemain ikonik sama pemain-pemain legenda sih isinya. Sama setiap musim kami juga membuat majalah jurni pertandingan sih dari Giornata pertama sampai Giornata terakhir. Oke, oke. Sip, sip. Gokil, gokil. Berarti ini akan ada setiap apa nih? Season atau gimana? Atau ya tunggu masuk final lagi nih. Set, Tunggu nih. Kalau sekarang itu kan kita jurninya setiap musim, jadi setiap per 6 bulan Oh, tuh apa bursa transfer tutup, bursa transfer buka kita cetak gitu. oh, oke, 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 oke. Nah, selain Gokil. selain itu kemungkinan nanti akan ada rilisan khusus kayak ngupas beberapa pemain legenda, pemain-pemain yang ikonik, terus sejarahnya VCI atau Fiorentinanya sih gitu. Oke, oke. Gokil, gokil. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan Fiorentina dari Mas Gerdi dulu deh. Apa yang membuat Palladino ini jadi lebih menyeramkan dari Italiano sih? Atau apa sih? Apa lebih nyeremin apa enggak sih? Karena ekspektasi gue waktu itu Italiano juga udah sangar banget ya. Gue nggak nyangka Italiano cuma 2 musim gitu. Terus apa yang membedakan ini Palladino bisa kayak sangar banget? Dia lebih dinamis ya, lebih fleksibel gitu, nggak terpatok. Kalau dibandingkan, kalau kalau ini kan berarti ngomonginnya compare sama Italiano. Hmm. eh, Dibandingkan dengan Italiano, Palladino ini lebih dinamis dan eh, tahu kebutuhan tim. Kalau Italiano sepertinya memang hanya pasrah saja ya dengan pemain yang apa namanya yang ada gitu kan. Eh, tapi kalau sama Palladino ini dari awal Mercato sudah, yang saya lihat sudah bisa komunikasi sama manajemen. Dia maunya apa, seperti Moiskin dan Cataldi itu kan maunya, yang saya tahu itu Oh. kepengenannya banget si Hmm. Palladino kan. Hmm. Nah dari Mercato dia udah bisa komunikasi dengan baik, dan ketika awal-awal juga pas apa namanya, pas ngalamin seri itu beberapa pertandingan awal Betul. melawan tim-tim sebenarnya yang harusnya kita punya potensi dapat poin, poin 3 gitu kan. Ya, Nah di ya, ya. situ dia masih pakai 3 back tuh formasinya. Oh, Kemudian gitu. dia bisa lebih dia bisa lebih fleksibel dan dinamis. Dia sekarang main di 4 back gitu. Oh, dulu tuh Gitu sih dia Italiano. mau terima itu gitu. Ya, Oh, Italiano tuh dulu tuh tipe gimana yang Mas Angga? nerima nerima itu aja ya. Dia nerima pemain dari manajemen aja ya. Gue baru tahu. Dia nggak ada keinginan apa-apa gitu. Nggak Kalau kayak bisa, Palladino. ya Demanding dia. kalau kalau dilihat sih eh apa namanya? Ya ada beberapa mungkin seperti siapa namanya tuh Zola ya. Zola itu juga keinginannya si Italiano ya. Cuman Italiano apa ya, dari segi komunikasinya atau mentalnya si Zola juga yang emang nggak cocok gitu. Jadi lebih bisa lihat visinya tuh si Palladino gitu, lebih bagus kalau menurut saya untuk pemain-pemain Oke, yang mau direkrut. oke. Kalau apa namanya pemain kunci untuk Fiorentina musim yang membedakan apa namanya membedakan pemain kunci dari zamannya si Italiano sama Palladino ada banyak perubahan nggak sih dari susunan pemain musim lalu sama musim ini? Ya, ya kalau dilihat kita Markata ini ada 11 ya Mi ya, kurang, kurang lebih ya Mi ya yang masuk, Ya, betul betul. 11 Gila-gilaan. pemain kurang lebih. Salah satu yang Iya, paling agresif ya selain Roma, Atalanta, Fiorentina musim apa bursa transfer musim ini gila juga ya. iya, 11 pemain kalau kurang, kalau nggak, saya nggak salah ya yang kita apa transfer innya gitu, yang kita beli, yang Tapi kita pinjam atau beli. dari starting line up-nya maksudnya emang berbeda banget sama musim lalu. Starting line up-nya.
Kan masih ada Berbeda. Biragi. Ya, 11-11 maksudnya relatif banyak beda. beda banget ya. Tapi langsung nyetel banget ya, padahal baru kenal, baru diracik ya, gila juga ya. Ya, itulah makanya sepertinya dan seperti tadi yang saya bilang memang lebih dinamis gitu ya. Si Paladino ini nyesuaiin sama memang maunya apa namanya? Dia kayak ngerti gitu pemainnya, karakternya gitu. Jadi dia nyesuaiin juga. Oke, kalau Mas Amerika deh sekarang kita balik. Yang apa namanya, yang membuat Fiorentina selama ini kecolongan gol tuh di momen-momen apa sih? Ini gila 13 pertandingan terakhir ya kalau nggak salah, 10 kemenangan, 2 kali seri unbeatable nih, belum terkalahkan di 13 pertandingan terakhir, kan gila banget. Salah satu yang paling hot ya dengan Atlanta ya kalau nggak Lazio. Salah satu yang paling hot dengan Lazio. Ini selama ini kebobolannya kalau apa nih? Ya. Momen-momen kebobolan. Kalau kalau gue pribadi sih lebih melihat kayak ini apa komposisi pemainnya. Ketika komposisi pemainnya dirubah menurut menurut kita bukan the winning team itu udah Oke. ada potensi besar buat buat kebobolan sih gitu kan. Karena beberapa beberapa pemainnya menurut kita emang udah nggak pantas ya buat dimainin gitu. Ketika udah nggak ada pilihan akhirnya dia main itu kita udah ada feeling ini bakal bakal kebobolan sih seperti itu. Nah, kalau waktu kalah lawan Apoel itu di Conference League itu Fiorentina pakai lapis kedua ya. Dia nggak pakai skuad utama ya. Gue lihat kayak De Betul. Gea gitu nggak main gitu ya maksudnya. Ya. Gosens disimpan. Emang di Conference League selalu lapis kedua ya? Ya, betul. Beberapa pemain akan main di Conference League sebagai pemain utama yang notabene emang pemain lapis kedua dan seperti kiper ya Terracciano emang dipersiapkan untuk main di Conference Iya, League iya, sih iya. sebenarnya. Padahal ya sebelumnya itu Terracciano dipersiapkan untuk Serie A, sedangkan De Hmm. Gea itu di Conference League. Tapi kayaknya sayang banget sih untuk sekelas De Gea Iya, iya. dengan apa namanya skill individu yang seperti itu akhirnya kayaknya ditarik di Serie A aja gitu. Cuma ya Oke. balik lagi ketika pemain-pemain yang tadi dibilang pemain lapis kedua dimainin yang nggak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Beberapa pemain emang kayaknya udah nggak cocok berada di starting eleven. Oke, oke. Tadi berhubung Mas Amerika udah sebut kalau komposisinya lagi bukan the winning team, Fiorentina relatif goyang. Kalau gitu gue tolong dijelasin dong ke teman-teman Inter nih. Squad nanti lawan Inter, kira-kira prediksi line up-nya seperti apa nih formasinya? Dari kiper udah pasti De Gea ya. Iya. Kiper De Gea, pasti De Gea. Oke, 4 back formasi berapa sih selama ini? Empat Empat dua back, tiga satu ya? Empat 4-3-3 4-2-2-1-3 3-1. ya? Hah? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Oke, empat 4-2-3-1. dua tiga satu. Ya. Oke, 4 back. 4 back siapa aja? Kanan pasti Dodo ya, Ger ya. Iya. Siapa? Setuju. Dodo. Dodo. Yang Oh, baru Dodo. dipanggil Oke. timnas Brazil. Oke, Dodo. Oke. Lalu Di kanan ada Golden Boy kita si Pietro Camuzzo, pemain muda yang baru dipanggil timnas Italia juga itu apa namanya? Baru dipanggil timnas Italia. Ya. Apa namanya Umur itu 19 ya. umur 19 tahun. Jadi dia berhasil menyingkirkan beberapa pemain senior di Fiorentina dan itu oke, jadi oke. pilihan. Nah, nama Pietro Camuzzo itu jebolan dari Akademi Fiorentina. Itu dia pemain inti selama ini. Itu jadi center back ya? Center bek kanan, Center back kanan. Oke, center back kirinya Luca Ranieri, the Luca new Ranieri. captain. Oke. Ya. Sorry, gua potong dulu nih sebelum kita beralih ke wingback kiri yang kayaknya Gosens ya. Ya. Itu kehilangan Milenkovic seberapa berpengaruh sih? Gue kaget Ah, loh, gue jujur kaget banget Milenkovic dijual loh. mungkin dari gue dulu ya. Ya. Sorry Ger. Kalau dari gue Coba. pribadi, kehilangan Milenkovic di awal emang kerasa banget, Hmm. kerasa. Apalagi penggantinya itu Marin Pongracic dari Lecce dengan harga belinya lebih mahal, Mahal. tapi gue lihat levelnya tidak sebagus
Milan itu sampai sekarang menjadi suatu penyesalan pribadi gua. Tapi Oke. ketika pengraciknya cedera, akhirnya datang nih si Pietro Camuzzo, pemain muda. Oke. Blessing in disguise nih ya. Berkah nih ya, berkah tersembunyi ya. Berkah, iya. Iya, ya, Nggak blessing in disangka, disguise. emang dari awal pramusim, 2 kali pramusim tahun lalu, emang nih bocah selalu dimainin di pramusim, udah kelihatan. Tapi nggak nyangka-nyangka tuh Palladino ngasih ngasih apa kepercayaan ya. Jadi Oke, oke, kayaknya oke. ngelihatnya mainnya tuh enak gitu dibandingkan pemain back senior lainnya gitu. Gue lebih merasa secure, lebih merasa trust ketika dia main dibandingkan Kuarta, Pongracik atau back-back senior lainnya sih gitu. Oke, oke, oke. Oke, lanjut. Sebelah kiri Biragi udah tersingkir, pasti tersingkir dari Gosens atau gimana? Gimana Gir? Mungkin mungkin Inter minat ngambil lagi. Udah ada di Marco nih, sorry ya. Ya, apa ya? Sudah tersingkir sih karena jauh banget kualitasnya ketika Jauh banget ya. Gosens ngisi, iya jauh banget. Jadi udah kalah sama Gosens gitu. Oke. Gosens gimana permainannya waktu apa sekarang ini? Karena jujur waktu di Inter dia Itu habis sorry, Gosens waktu di Inter dia kan baru sembuh dari cedera ya, cedera cukup panjang tuh ya, bersama Atlanta, jadi belum sempat dia bagus banget. Baru mulai agak nanjak dilepas ke Union Berlin. Nah, gue waktu itu melihat penampilan Gosens itu dia bukan tipikal, dia beda jenis lah dengan Di Marco yang bisa hmm, dribble, bisa gocek. Dia tipikal kayak finishingnya jadi harus bola-bola yang ngegolin. Nah, itu jago banget Gosens. Nyelesain nyelesain bola-bola ya, betul. apa umpan-umpan gitu jago. Tapi kalau disuruh gocek dribble nggak Ya, canggih lah. Nah, ini kalau di Fiorentina sama difungsikannya bukan untuk nusuk-nusuk dribble juga ya. iya sih sebenarnya masih tipikal yang sama ya, tipikal pemain Oke, Jerman pada umumnya ya, yang oke. jarang jarang gocek, Megang. jarang Mm-mm. Jadi eh, permainannya lebih simple, tapi apa ya, cara dia buka ruang, cara dia tahu kapan majunya itu dia lebih Ya. oke banget sih, Defense-nya juga gitu. kokoh. Ya dia. Iya Iya. betul. Nah, terus kalau nggak salah juga di Inter role-nya bukan back kiri ya, atau di Atlanta. Di Iya. wing back kiri, dia wing back kiri persis seperti di Fiorentina. Cuman kan dulu di Atlanta kan 3 back sama kayak Inter. Kalau sekarang kan dia back jadi full Hmm, back jadi formasi 4 back kan. Jadi lebih ya, lebih majunya lebih all out lah kalau dulu di zaman di Atlanta. Gua nggak tahu di Fiorentina ya, tapi seharusnya kalau dari formasi dulu di Atlanta dan di Inter ya dia dia cukup cukup aktif nyerang dan di Union Berlin kan dia top score klub loh. ya, Iya. saya setuju sih. Ya, dia apa ya, mentalnya itu juga bagus. Jadi ketika kita beberapa kali ketinggalan ya, Mi ya, dia Hmm. bisa nyetak gol gitu. Dia Iya memang memang. apa ya, tipikal pemain-pemain mental bagus lah. Oke Heeh. oke ya maka Ya sampai nggak kepikiran itu bisa nyingkirin seorang kapten ya. iya, Inter ngelepas dia lagi. Tapi waktu itu emang di Inter juga belum perform sih. Dan ada Di Marco, dia waktu itu kan lagi butuh Hmm, banget tempat utama untuk masuk Euro ya kalau nggak salah, walaupun akhirnya gagal dipanggil di ya. Euro juga. Oke, sekarang kita beralih ke double pivot nih. Siapa double pivot? Cataldi, Sekarang sama ini Adli. Adli. Oke, ini dua pemain terbuang dari klubnya masing-masing ya. Cataldi itu dari Lazio bukan sih? Ya, betul. 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 Iya, dia sempat sempat agak dilordkan oleh Lazio juga, tapi perform bagus di Fiorentina kan ini si Cataldi bagus ya? So far sejauh ini memuaskan gitu ya. Eh, Kalau betul. kamu Nggak juga nyangka sih, memuaskan nggak nyangka gitu. Maksudnya kemarin kan sempat cedera Ger ya. sempat ya Ya beberapa minggu. sempat berapa minggu itu kayaknya nggak ada dia tuh kayak ada yang kurang di lini tengah gitu. Oke, ini dia comeback di partai berapa? Di partai terakhir ya, lawan Como udah main ya? Udah main. Udah Oke. main. Udah main betul-betul. Ya, Apa tapi bedanya nggak full. role-nya? Beda role-nya Cataldi sama Adli? Kata di itu ball winning kali ya, lebih ke ball winning midfielder ya. Oh, oke oke. Angkut air dia ya, yang lebih Iya. kasarnya ya dia. Oke. Mm-mm.
Adli ini lebih kreatifnya, dia bisa distribusin di playmaker ya, dia lebih distribusin bola. Betul, betul, betul. Oke. Apa statusnya loan atau udah Passing kemana sih? progresifnya lebih bagus nih. Oke, ya waktu ya itu Milan agak ya tapi apa statusnya apa loan atau apa? Loan obligation to buy. Oh, obligation. Wah, udahlah ini hilang dua deket selera sama Adlil. Wah, ini rugi juga nih Milan nih. Oke. Iya. Oke di depannya tiga pemain. Di depannya double pivot siapa aja? Dari kanan. Kanan Eh pasti Kolpani, Kolpani ya. Oke, Kopani, tengahnya ada Beltran ya. kemungkinan Beltran, Lucas Beltran, Oke. kiri ini si Bove Bove. biasanya ya. Bove. Yang unik padahal Bove ini bukan seorang winger Winger. ya. Kopani juga bukan winger. Iya betul, lebih ke AM Kolpa sih sebenarnya ya. iya, Iya betul. di posisinya Monza. Beltran juga di Monza dia di posisi ya dia taking yes center taking midfielder lah seharusnya Iya. nggak main melebar di Monza. Oh ini terus apa yang terjadi nih? Tolong ceritain dong seberapa menarik perubahan keberanian Palladino nih naruh dua pemain winger. Padahal dulu Fiorentina yang kita takutin winger loh. Iya kan? Iya betul. Nico Gonzalez sama siapa yang di kiri yang cepat banget? Ikone gitu-gitu ya Eh maksudnya kanan kiri Nico Ikone, Gonzalez Ikone. Ikone Sotil. Iya, oke. Apa perbedaannya? Kenapa mereka yang dipasang dibandingin, ya kan masih ada Sotil juga, masih ada Ikone juga. Kenapa mereka yang dipasang? Eh Kalau gue nggak tahu ya kenapa. Mungkin Kolpani emang requestan Paladino pertama, kedua Iya. kalau gue lihat sih sejauh ini belum memuaskan gitu ya. Kalau menurut gue pribadi Kolpani di sisi kanan belum memuaskan buat buat gue Oke. melihatnya sih gitu. Gitu. Tapi untuk Ya. Bove di kiri ini Bove ini menurut gua apa ya, mat- permata yang apa ya, yang permata yang benar-benar dapat 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 apa ya, kucuran dari Roma gitu, nggak dinyangka-nyangka Durian nih Runtuh pemain ya? bisa Emang bagus. bisa Durian Runtuh tuh nggak bisa, bagus banget, Emang di Iya. Fiorentina, di Roma pun juga bagus banget. Cuman dari yang bagus bagus. gua lihat juga di Roma itu dia lebih ke sama kayak Cataldi juga difungsikannya lebih ke Hmm, gelandang ball winning midfielder gitu, bukan betul. gelandang kreatif. Nah ini Betul, sekarang dia betul. di posisi yang menuntut dia harus kreatif terus gimana? Nah, kalau kalau gue pribadi sih emang analisanya ya dia memang ada gitu untuk sisi kreatifnya dia punya gitu kan. Sisi Oh, tekniknya dia bagus. Nah, tapi eh role-nya dia juga nih di agak ke depan itu jadi ketika pemain depan kehilangan bola dari sepertiga ke depan kehilangan bola tuh dia ya tuh yang cover. Itu role-nya dia oke. di situ. Jadi mutus aliran serangannya di dia dulu gitu kalau dia udah lewat baru Cataldi gitu aja. Oh, Yang gue lihat bantu-bantu sih begitu defense ya. juga dia. Oke, Mm-mm, oke, oke. betul. Karena Dan si mungkin Tuh. Palino ya, karena Palino ini kan sistemnya compactness ya. Jadi maju-maju semua, nyerang semua, bertahan ya bertahan semua gitu sampai pemain depan juga turun gitu. oh, Mm-mm. Mm-mm. mungkin itu ya perbedaannya. Kalau Italiano Ya, kan dulu seperti Inzaghi ketika masih naif kan sebetulnya terlalu iya kan sebetulnya terlalu ofensif kan. Kadang terlalu naif ya untuk menyerang kan kalau Italiano itu sebetulnya. iya, iya sih, ya memang benar. Oke. Oke, yang Betran dong, gue ceritain dong. Betran ini menarik juga nih bergabung musim lalu dari Amerika Latin kan, kalau nggak salah ya dia. Dari apa? River Iya, Plate. River Ya, Plate ya. Argentina. Usianya masih muda, tapi langsung jadi pemain inti di Serie A di Fiorentina dan kontribusi gol asisnya juga lumayan lah untuk ukuran debutan dan ini tahun kedua. Ini Betran kayak gimana nih? Dia permata juga nggak nih? Mana Pak Ami? Kalau di tahun pertama kayaknya dia masih kesulitan ya, karena emang awal-awal datang ke Ya. Fiorentina dia diplot sebagai striker utama. Hmm. Emang itu bukan bukan habitatnya dia di River Plate, juga dia mainnya bukan sebagai striker utama, dia lebih ke second striker. Terus juga di musim ini sebenarnya juga bukan pilihan utama Ger ya, karena Iya. untuk posisi itu ada Albert Gudmundsson gitu kan. Nah, ketika Albert Gudmundssonnya cedera, ini Bertan bisa bisa nge-covering apa posisinya, dan gak nyangka-nyangka sekarang Justru makin bagus. makin ngotot ya.
bagus. Hmm. Mm. Iya, iya. Oh, musim Jadinya lalu malah tuh. Oke, musim ya lalu tuh Beltran justru jadi ini ya, jadi penyerang tengah ya. Gua nggak ngeh. Dia penyerang tengah musim lalu ya. Awal-awal datang ya penyerang iya. tengah sebagai substitusinya si Enzola. Hmm. Oke, oke, oke. Lalu penyerang tengahnya nanti udah pasti Moiskin lah ya. Wah itu Gimana? udah nggak diragukan lagi ya. Oke, Ya. transformasi Moiskin ini gimana? Apa kelebihan Moiskin sampai sekarang dia bisa bersaing dengan Retegui nih? Nggak ada obat sih. Gue juga nggak nyangka ya. eh 0 gol musim lalu tuh bisa sekarang baru 12-13 pertandingan udah 8 gol tuh. Wow. Kayak ini apa nih, monster dari mana nih muncul nih Dia apa? gitu sih. Selama ini permainannya dia bisa dribble, buka ruang. Dia tipe striker yang seperti apa sih di Fiorentina dimainkannya? Sebagai seorang penyerang tengah, apakah dia kayak Vlahovic yang cuman nunggu bola di kotak gitu atau yang kayak gimana dia? Gimana, Mi? Kalau dilihat ya, dia berani berani jemput bola, berani dribble, nggak apa nggak pasif sih gitu. Hmm. Bener-bener strike. Kalau gue bilang pribadi ini bener-bener striker yang gue tunggu-tunggu di Fiorentina ya gitu. Setelah si Vlahovic gitu kan. Kalau dibandingkan head to head sama Vlahovic, ya tadi seperti Mas Angga bilang, Vlaho tuh tipe-tipe penyerang yang pasif tinggal nunggu aja. Kalau ini mau buka ruang, mau Hmm. ngejar, uh, body charge-nya lumayan oke, Oke. dribbling mantep. Kadang-kadang berapa gol kayaknya harusnya nggak masuk ya, sama dia bisa masuk gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Berikutnya 5 pemain yang biasanya akan masuk nih. Substitutionnya 5 pemain di babak kedua. Um, Sebentar. Hmm, Kemungkinan siapa bisa lagi? bisa Sotil dan Ikone Oke, 2 winger masuk ya. kalau sudah mulai. Iya, biasanya kalau sudah mulai agak defense nih, udah Hmm. mulai misalnya kendali permainan dipegang lawan, biasanya naruh tuh yang pelari cepatnya di sebelah kanan kiri tuh biasanya. Buat Nah, counter attack. betul. Biasanya si Bove diturunin nih kalau udah kata Ya, alinya diganti. Diturunin kemana? Jadi double pivot atau Ya, pengganti Cataldi. Biasanya Cataldi akan ditarik tuh di babak kedua tuh. oh gitu. Berarti oke, berarti si Kolpani ditarik, Cataldi ditarik, terus Bove jadi gelandang bertahan. Oke, terus tiganya lagi Mandragora biasanya Ger ya. Mandragora. gelandang Mandragora. bertahan juga dong berarti dia. Mandragora kan Ya, gelandang. Ya, biasanya Oke. narik Adli tuh. Adli juga jarang main 90 menit ya. Biasanya relatif sering diganti ya. Sejauh ini masih jarang full time Ger ya. ya, karena ya staminanya Adli biasa tuh di menit 75-an tuh udah mulai. Oh, oke, oke. Ya karena Hmm, capek juga dia yang bagian supply-supply bola kan soalnya. betul. Ya, Oh, biasanya Kemudian kalau nggak Mandra, Richardson sih. Tapi kalau lagi cedera kemungkinan kalau misalkan harus nambah apa namanya gelandang bertahan kemungkinan si Kuarta sih main ya. betul. Warta bukan center back ya dia? Atau gimana? Ya, iya Kuarta itu center back. Cuma sepertinya karena dia tidak dapat banyak menit bermain saat ini karena kalah saing dengan Hmm. si Komuzo itu coba dimanfaatkan sebagai gelandang bertahan. So far kemarin di Conference League uh, berjalan dengan mulus Dia debutnya cetak sebagai 1 gol itu. ya Iya, Oke. Kemudian sisanya satu lagi siapa yang akan masuk? pasti back sih ya mungkin back Pong ya. tengah. Iya, Kalau nggak Pong, Kayode. Kayode. Oh, oh, oke. Hmm. Berarti yang memang diganti nih tengahnya nih karena habis-habisan tenaga ya. Wingback Gosens sama sisi kanan relatif Dodo sama Gosens gak apa main 90 menit mereka ya. Hebat juga ya. Naik turun dan nggak diganti salah salah satunya bahkan ya. Iya, tapi lebih ini ya Mi ya, kalau secara heat map mungkin lebih banyak di kanan ya Mi ya, di make Mm-mm. wing back kanan gitu.
Jadi mungkin Oh, akan Kayode mungkin bisa masuk ganti gitu. oke. Baik kalau gitu terima kasih banyak. Yang absen di pertandingan ini pemain pilar yang absen Gudmundsson ya. Gudmundsson mengecewakan nggak sih nih? Tampil cuman sedikit kan gara-gara cedera ya. Ya betul. Ngambil dari Inter, Inter yang kepingin banget sebetulnya cuma nggak ada duit. Gimana Gudmundsson? 20 juta kan? Berapa sih? 20 deh. Iya, ya 20-an. Gimana 20-an tapi apa? masih minjem dulu, kita masih minjem Oke. statusnya. Dia kan karena ada kasus tuh katanya di Ya, negaranya kan harus mengalami persidangan. Itu akhirnya gimana? Dia bolak-balik nggak ke negaranya untuk persidangan? kemarin sih sempat ke Sempat sana dia. tapi clear kayaknya ya. Mm-mm. Hmm, Kata putusannya udah clear nggak gitu loh. bersalah. Nggak bersalah ya Iya, diputusnya. Oke. innocent katanya. Itu waktu itu Inter agak ragunya di situ tuh. Oke, gimana penampilan Hmm. Gudmundsson? Sebegitu bagusnya kah dia jadi second striker? Soalnya Inter kayak kepingin banget dia jago jemput bola, bisa bisa free kick gitu. Sebagus itu dia. Bagus. Oh, karena cedera, tapi dia cederaan banget ya ternyata. Atau dari dulu atau baru di Fiorentina sih? Nah, gue kurang ngikutin kalau itu Eh, tuh. Gimana Ger? Tapi tahun ini dia cedera cukup lama di absen ya di Genoa, beberapa. iya di Genoa memang ada juga sih riwayat cederanya gitu. Ya, lumayan sering juga memang. Dan dia tampil baru 4 kali kan kalau nggak dikit banget deh kalau nggak salah. Gue soalnya juga cukup Mm-mm. ngeliat juga. Iya, pas Apa awal emang musim cedera, terus ya sekarang apa yang membedakan Gudmundsson sama Betra nih untuk memerankan posisi itu attacking midfielder tuh berdiri di belakang striker. Eh, kalau gimana Mi? cara cara megang bolanya sih lebih lebih enak Bertrand, lebih lebih apa ya, kayaknya lengket aja itu dibanding Bertrand. Bertrand masih gerasa kerusuk gitu. Sorry, lebih bagus Iya, Betra iya. apa Kalau Gudmundsson? Lebih Beltran tuh tipikal pitbullnya ya. Iya, lebih bagus oh Gudmundsson. oh ya, ya, ya. Lebih Lebih lengket daripada. lebih tenang, lebih kalem, megang bolanya enak. Kalau Bertrand tuh gerasa kerusuk. Oh, oke oke. Oke, kalau gitu yang terakhir prediksi deh, prediksi skor dari Mas Gerdi deh berapa nih pertandingan ini? Oke, kalau karena main di kandang, mohon maaf Siner, prediksi menang Fiorentina 2-1. Karena di Oke, kandang ya. ya. Di kandang dia. Oke. Kalau Mas Amika? Kalau lihat dari Inter sekarang strikernya lagi ganas-ganasnya kemungkinan eh, ada lumayan banjir gol. Cuma tadi Kelly bilang main di kandang kita menang 3-2 sih. Oke. Oke. Sorry, gue bukan yang terakhir deh. Gue penasaran pertandingan di tahun ini di Desember lawan sulit Fiorentina ada apa lagi? Karena gue juga mengin apa kayak ini Fiorentina bakal bakal kesandung di partai mana nih di Desember ada Grande Partita nggak sih Fiorentina selain lawan Inter? Juventus ya, ada jalan Juventus ya Ada kalau nggak salah. Juventus di akhir tahun. Iya, Oh ada juga. Ya sudah syukurlah. Soalnya ini jangan sampai nih kita saingannya banyak banget ya. Harus ngelihat Lazio, harus ngelihat betul Atalanta, harus betul. ngelihat Napoli jadi banyak banget yang harus dilihatin. Tapi seenggaknya lebih lebih ini ya, lebih kompetitif. Maksudnya Seru ngeliatnya enak banget. gitu, rapat gitu. Iya rapat banget menuju Iya, puncak gila. Ini nih pasti belum lagi pada berharap Inter Fiorentina seri nih gue yakin banget nih. iya. Belum lagi Marcus Thuram lagi gacor-gacor ya nih. Cuma, Wow, cuma Turam juga yang ngeri itu. lainnya anyep, yang lainnya anyep. Tapi biasanya sih Lautaro sih kalau Fiorentina tuh dibobol sama dia terus. Oh gitu ya. Iya Lautaro terakhir balik dari timnas dia masih fever, masih demam. Gue nggak tahu tuh dia bakal Oh bakal gitu. sembuh. Dia demam ketika balik dari timnas Argentina ada-ada aja ya. Atlet demam apa nggak jaga kesehatan apa gimana lu? Tidur ya. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Minta izin gue upload besok ya. Cep, thank Ya, you juga terima Mas kasih Angga Mas ya. Angga. Oke, thank Terima you, kasih. bye-bye. Terima kasih Bye, banyak, ya, sehat-sehat thank terus. you. Wah, Widih, gokil. Terima kasih banyak teman-teman Viola Club Indonesia. Sehat-sehat terus.
Wah gila, obrolan yang sangat seru. Ini kalau gue mau mengambil kesimpulan dari obrolan tadi, gue akan menyebut bahwa Fiorentina di musim ini merkatonya sukses besar. Untuk teman-teman gimana nih? Apa pendapat teman-teman dari obrolan kami tadi dan analisis pertandingan melawan Fiorentina? Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan cerita